Oke teman-teman, di sini sudah ada kiriman lagi, yaitu Sony ya. Ini kebanyakan yang kirim yaitu Sony. Ini dari Batang ya, Pekalongan. Maaf, Batang Pekalongan sama saja ya, tanggaan kali ya. Oke, ini ya, sudah saya nyalakan. Katanya ini cuman kedip-kedip ya lampunya. Jadi kita cek dulu sebelum kita kerjakan, kita cas. Nah di sini kedip-kedip seperti ini. Nah ini kemungkinan besar ini kehabisan baterai ya teman-teman. Oke, baterainya habis atau kita harus di stop atau kejut baterai dulu ya teman-teman. Tapi yang pasti saya percepat saja ini untuk video tersebut, dan sudah saya otak-atik dan saya cas secara lama ini teman-teman. Nah ini kita cas dulu, kita cek pakai LCD yang lain ya. Kalau memang LCD, kita cek ini LCD normal atau nyala, kita cek tetap tidak bisa teman-teman. Ini cuman kedip saja untuk LCD nya, untuk lampu LED-nya ya teman-teman. Maaf, nah seperti ini, kedip-kedip seperti ini ya teman-teman. Oke, keluhannya itu kalau dicas seperti ini, sepertinya saya rasa ini baterai habis ya, atau kehabisan baterai. Nah setelah saya kejut dan setelah saya cek, ini baterai masih ada, dan sekarang kayaknya ada indikator kehidupan ya, ada tanda-tanda kehidupan. Cuman di sini tetap tidak bisa nyala atau tetap blank ya, anehnya seperti itu. Tapi ini keluhan pertama, ini mati ya, mati total, tidak bisa kita nyalakan. Kata si user ini memang mati dan tidak bisa kita dicas, cuman kedip-kedip aja, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, cuman getar ya katanya. Nah di sini kita sudah cek semuanya, baterai saya kejut ya, ini baterainya sudah saya cek dan tidak ada kondisi konslet ataupun dan di sini saya cek fuse-nya, ternyata fuse-nya juga mati atau meninggal dunia ya teman-teman. Di sini fuse tersebut mati, jadi kita harus jumper fuse terlebih dahulu ya. Sebelum kita cek yang lain, kita akan jumper atau eksekusi, kita jumper untuk fuse tersebut atau kapasitor tersebut ya teman-teman. Oke, langsung saja kita jumper ini komponen tersebut atau fuse tersebut itu putus atau mati. Jadi seperti ini untuk cara ceknya. Dalam posisi nyala kita akan cek di sini ya, di sini tidak ada tegangan sama sekali. Intinya di sini harus ada tegangan selebihnya 3,8 volt ya di sini, tapi untuk ini tidak ada, yang ada di kutub sebelahnya. Jadi kita harus jumper. Kalau kutub yang sebelahnya ini tidak bisa sampai ke kutub yang sebelahnya, ini juga ada untuk yang sini yang error. Nah di sini untuk fuse-nya itu hanya sebelah yang ada tegangannya. Jadi kita harus jumper, karena di bagian ini ya teman-teman, fuse tersebut ini akan menyalurkan ke sini di bagian sini ya. Jadi kita dekatkan dulu untuk ya, kita ukur di sini. Nah ini ada, kalau di sebelah sini tidak ada, berarti putus. Kita harus menyambungkan karena ini harus ada komponen. Jadi kalau putus, komponen tersebut tidak mengalir ke sini, ke bagian kutub positif di LCD ya.
ini teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi kelanjutannya kita harus cek yang sini ya. Nah ini kita cek untuk fuse-nya, kita cek sini ada, yang bawahnya ada ya teman-teman, bawahnya. Jadi di sini ada 3 komponen tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk ini ya teman-teman, ini untuk fuse yang paling atas ini merambat ke bawah harusnya, tapi kalau putus berarti bawahnya tidak ada tegangan sama sekali ya teman-teman. Jadi ada 3 komponen di sini teman-teman. Kalau yang paling atas itu fuse-nya kalau putus berarti bawahnya tidak ada tegangan, tidak bisa mengalirkan tegangan karena tegangannya putus di fuse yang paling atas. Oke, seperti ini. Nah ini kita jumper atau kita jumper, kita langsungkan saja, boleh kita apa itu, kasih T0 nanti pokoknya seperti ini ya. Kita pakai kabel jumper juga di sini. Ini soldernya agak lumayan sudah habis, ini lupa beli beli mata solder ya, seadanya saja besok saya beli ya. Oke, kalau sudah fix seperti ini, sudah benar-benar pasti, kita potong untuk jumperannya. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk yang di jumper seperti biasa, fuse-nya itu banyak sekali yang kerusakan untuk handphone seri Sony XZ2 tersebut. Jadi sangatlah sering ya kerusakan seperti itu. Nah ini tampaknya juga mudah sekali untuk penjumperannya ya. Tapi banyak sekali yang untuk jumper itu malah mengenai sebelahnya dan dia sudah bisa fix. Nah untuk penjumperan ini kelihatannya memang mudah sekali ya teman-teman, tapi banyak sekali yang belum bisa dan malah jadi short ya, jadi ngeground juga. Nah seperti ini sudah bisa atas dan sudah bisa nyala. Oke, seperti ini untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau kirim silahkan kirim saja, ada nomor HP saya di kolom deskripsi. Nah seperti ini. Untuk cara jumpernya kalian mungkin ya sudah bisa, kalau yang belum bisa silahkan simak di video sebelumnya. Saya sudah mempraktekkan cara jumper ya teman-teman, untuk video-video tersebut. Atau mungkin besok saya buatkan untuk cara jumper ya, untuk komponen, cara jumper komponen ya teman-teman. Oke, sudah fix dan sudah bisa kita gunakan kembali.